warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdullah. Amma ba'd. Yang kita hormati bersama Ketua Umum PPLP Ma'arif Bapak Profesor Dr. Ali Ramdhani. Saya kenal ketika beliau masih sangat muda. Saya sangat sering ke pesantrennya beliau dan bahkan saya menjadikan referensi betapa pesantren disiapkan dengan kondisi yang sangat tertib, teratur dan bersih. Pesantrennya beliau di Garut. Sekarang sudah banyak pesantren yang mengikuti jejak pesantren dari keluarga beliau. Kiai Anwar Sadat Al-Maghfurlah. Saya sangat sering ke sana. Kalau menjadikan referensi pesantren yang bersih tidak sederhana. Jadi suatu saat ketika Profesor Dr. Fasli Jalal menjadi Wakil Menteri Pendidikan, ada satu pertemuan di Tokyo dan pertemuan itu membahas tentang pendidikan madrasah di pesantren. Kesimpulannya adalah, saya mohon maaf, ini cerita 15 tahunan yang lalu. Kesimpulannya masih bahwa pendidikan pesantren itu, kawan-kawan saya mohon maaf sekali, apa yang saya sampaikan ini adalah potret dari dunia luar terhadap pesantren saat itu, bukan sekarang. Pro poor dan pro village. Pro poor dan pro village. Artinya yo desa yo kampungan. Lalu kemudian sing desa sing kampungan ini cenderung kemudian agak kurang tertib penataannya, kemudian kurang bersih dan seterusnya. Itu sudah dilakukan secara revolusioner oleh para pengasuh pesantren hari ini. Sangat banyak pesantren modern, pendidikannya luar biasa dengan prestasi academic achievement yang luar biasa. Artinya itu peran LP Ma'arif sesungguhnya luar biasa. Jadi Pak Prof. Ali Ramdhani dan seluruh jajaran PPLP Ma'arif semuanya, Gus Hanif juga, Gus Ogi juga, semua terima kasih sudah memberikan ruang bagi Jawa Timur untuk bisa menjadi tempat Rakernas kali ini. Prof. Ali Masyukuri, terima kasih juga. Unisma terus memberikan kontribusi luar biasa dan tentu doa kita semua bagaimana Unisma menjadi perguruan tinggi berskala global yang bisa membawa manhaj Ahlussunnah wal Jamaah. Prof. Masud, Said, juga Gus Nur Sodik, terima kasih. Ibu Mas Nurov dari Kemenparekraf juga terima kasih. Saya bersama Bapak Kepala Dinas Pendidikan Pak Dr. Wahid Wahyudi, juga ada kawan dari OPD lain, Kepala Bakorwil juga, Birkesra juga, dan seterusnya. Selamat datang bagi seluruh peserta Rakernas PWLP Ma'arif se-Indonesia. Mudah-mudahan betah di Malang. Dan setelah itu sampaikan rekomendasi kepada Prof. Ali Ramdhani, bikin aja kegiatan kembali di Jawa Timur. Juga seluruh PC Ma'arif yang ada di Jawa Timur semuanya, Bapak Ibu sekalian yang saya hormati, saya mohon maaf, saya mencoba merangkai slide untuk bisa kita jadikan referensi bersama. Saya ingin mengajak kepada kita semua, kalau perspektifnya nyambung dengan apa yang saya kerangkakan,
bahwa LP Ma'arif dengan Pergunu harus menyatu, Prof. Ini panggilannya dulu sih Mas Dani, jadi saya sebut Prof Dani. Jadi sebetulnya antara LP Ma'arif dengan Pergunu harus nyekluk, harus nyambung. Ini menurut saya, karena sangat banyak perubahan-perubahan di sekolah, inovasi-inovasi pembelajaran itu berangkat dari bagaimana peran inovasi dari para guru. Oleh karena itu, suatu saat mungkin perlu ada pertemuan bersama khusus antara LP Ma'arif dengan Pergunu. Bahkan tadi saya sampaikan dengan LPTNU. Ini harus bersambung. Kalau misalnya dari sekolah-sekolah Ma'arif yang kemudian dengan prestasi yang luar biasa, coba ditanya, ini mau ke LPTNU, perguruan tinggi NU, yang mana, kemudian pilihnya ya Unisma, kedua Unisma, ketiga Unisma lagi. Bayangkan, kan mahasiswanya banyak. Nah, kalau mahasiswanya banyak berarti memang harus ada embrio-embrio baru gitu. Adik-adiknya Unisma itu harus terlahir di berbagai provinsi yang lain dengan berbagai komitmen yang juga luar biasa seperti Unisma yang ada di Malang ini. Kenapa kemudian saya mengawali ini? Karena memang peran guru luar biasa. Nah, apa yang tadi disampaikan di dalam arahan Pak Ketua Umum LP Ma'arif adalah bagaimana tidak ada perundungan, bagaimana juga tidak ada perilaku menyimpang. Ini PR-PR kita hari-hari ini, ketemu lagi kasus di sana, ketemu lagi kasus di sana, dan seterusnya. Jadi bagaimana kemudian memajukan sebagai bagian dari referensi peradaban dunia, maka ke dalam proses takdim. Kalau proses tarbiyah semua dilakukan. Kalau tadris semua dilakukan, proses taklim semua dilakukan, proses takdim. Nah, proses takdim ini bagaimana menyiapkan kesopan santunan, keberadaban itu sebagai daily life-nya kehidupan di sekolah. Ini yang mungkin memang tidak mudah, tapi harus dilakukan dengan berbagai ikhtiar, apalagi Rakernas seperti ini akan melahirkan banyak rekomendasi strategis yang bisa dijadikan referensi tidak hanya untuk Ma'arif, tapi dijadikan referensi untuk semua lembaga pendidikan yang mungkin bisa melihat bahwa oh iya, ini jadi role model, ini jadi role model, ini jadi role model. Kalau kita ingin sebagai bagian yang berkontribut dalam memajukan peradaban dunia, maka yang harus di-underline itu takdibnya. Dari tadris, dari taklim, dari tarbiyah, takdibnya itu harus di-underline. Itu di-breakdown, detail plan-nya seperti apa. Pasti Rakernas ini akan menyiapkan plan of action. Dari plan of action yang kira-kira akan bisa diikuti dan kemudian diterapkan oleh seluruh lembaga pendidikan di lingkungan Ma'arif, menurut saya penguatan pada proses takdim. Ini Pak Mendikbud tadi juga sudah rawuh, jadi saya lewati. Nah, apa yang kemudian kita siapkan bagian dari plan of action Rakernas yang sudah disiapkan oleh SD? Barangkali masih ada yang bisa kita mismatch gitu dengan apa yang sudah disiapkan oleh SC. Pada era disrupsi ini, bagaimana kemudian disrupsi terhadap tata nilai? Banyak hal yang kemudian tersubstitusi sepertinya oleh gadget. Pada posisi disrupsi terhadap budaya, disrupsi terhadap nilai, disrupsi terhadap peradaban, bagaimana kemudian terlahir inovasi-inovasi yang kemudian bisa memberikan referensi. Yang tadi saya sampaikan, tarbiyah sudah, taklim sudah, tadris sudah, takdib. Takdibnya ini hari ini memang banyak sekali godaan-godaan yang kemudian kita melihat kok keluar informasi begini, kok keluar kasus begini, dan seterusnya. Tugas kita sebetulnya menjawab ini tidak mudah, tidak ringan, karena jangan sampai kemudian terjadi distrust, Prof Dani, jangan sampai terjadi distrust. Berikutnya adalah era globalisasi. Sebetulnya ini bahan yang sering kali kita diskusikan, kita seminarkan dan seterusnya. Tetapi bahwa hari ini sebetulnya lebih mudah kalau kita
kemudian melakukan berbagai penguatan jejaring di sisi mana yang kita merasa itu akan menjadi penguatan dari lembaga pendidikan yang kita kelola. Jadi Ma'arif akan membangun partnership dengan sekolah-sekolah mana dalam dan luar negeri. Menjadi penting. Referensi-referensi pembelajaran dari berbagai negara hari ini sudah sangat terbuka. Oleh karena itu kemungkinan misalnya dari Korea itu sering sekali mereka melakukan studi banding dan homestay dan itu mungkin akan menjadi referensi sebagai Pak Dirjen izin Yun Sewu, mungkin nanti dikirimnya ke Sulawesi Selatan, mungkin dikirimnya ke Sumatera Utara, mungkin dikirimnya ke banyak keluar Jawa, sehingga kemudian kita harus mengajak they have to open mind. Itu menjadi penting. Jadi para guru juga jauh lebih penting membangun perspektif untuk ditransformasikan kepada para siswa-siswinya. Kemudian era media sosial.